Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan ilmu resep untuk S1 Farmasi pertemuan ke-6 tentang hipertensi bersama saya Apoteker Cynthia. Pustaka yang bisa teman-teman baca ya dari Pharmaceutical Care oleh Departemen Kesehatan RI tentang hipertensi dan Farmakoterapi Handbook dari Dipiro et al. Bisa dipilih yang hypertension. Outline yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama review hipertensi, yang kedua analisa resep pasien hipertensi, dan yang ketiga adalah pharmaceutical care pasien hipertensi. Oke, kita review dulu tentang hipertensi. Hipertensi ini adalah tekanan darah tinggi. Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular. 2 tekanan darah arteri yang biasanya diukur yaitu tekanan darah sistolik atau TDS dan tekanan darah diastolik atau TDD. TDS diperoleh selama kontraksi jantung dan TDD diperoleh saat setelah kontraksi sewaktu bilik jantung diisi. Kan kalau kalian dengar jantung kalian deg-deg. Nah, deg yang pertama itu adalah yang tekanan darah sistoliknya, deg yang kedua itu adalah tekanan darah diastoliknya. Macam-macam hipertensi, ada hipertensi primer atau esensial. Hipertensi primer ini tidak dapat disembuhkan tetapi dapat dikontrol. Hipertensi sering turun-temurun dalam satu keluarga. Hal ini setidaknya menunjukkan bahwa ada faktor genetik yang memegang peranan penting pada patogenesis hipertensi primer. Yang kedua, hipertensi sekunder. Hipertensi yang mempunyai sebab khusus, misalnya sekunder dari penyakit komorbid atau penyerta, atau obat-obat tertentu yang dapat meningkatkan tekanan darah. Pada banyak kasus, disfungsi renal akibat penyakit ginjal kronis atau penyakit renovaskular adalah penyebab sekunder yang paling sering. Apabila penyebab sekundernya dapat diidentifikasi, maka dengan menghentikan obat yang bersangkutan atau mengobati atau mengoreksi kondisi komorbid yang menyertainya sudah merupakan tahap pertama dalam penanganan hipertensi sekunder. Misalnya tadi kalau misalkan disebabkan oleh obat-obatan, maka ketika obatnya dihentikan itu udah salah satu cara dalam penanganan hipertensi sekunder. Misalkan disebabkan oleh penyakit, maka dengan mengobati atau mengoreksi kondisi komorbidnya itu bisa menjadi tahap pertama untuk menangani hipertensi sekunder. Faktor penyebab hipertensi ya, kalau misalkan penyakit komorbid tadi yaitu penyakit ginjal kronis, hiperaldosteronisme primer, penyakit renovaskular, sindrom Cushing, pheochromocytoma, koartasi aorta, dan penyakit tiroid atau paratiroid. Kemudian obat-obatan yang menyebabkan tekanan darah naik itu adalah kortikosteroid atau yang ACTH yaitu adrenocorticotropic hormone. Yang kedua estrogen, biasanya pada pil KB dengan kadar estrogen yang tinggi. Kemudian NSAID atau non-steroid anti-inflammatory drug yaitu COX-2 inhibitor. Kemudian fenilpropanolamin dan analognya atau PPA. Kemudian siklosporin dan tacrolimus. Kemudian eritropoetin, silbutramin, dan antidepresan terutama yang venlafaxine. Selain mengakibatkan gagal jantung ya, hipertensi dapat berakibat terjadinya gagal ginjal maupun penyakit cerebrovaskular seperti stroke dan TIA atau transient ischemic attack, penyakit arteri koroner seperti infak miokard angina dan sebagainya. Tanda dan gejala hipertensi. Hipertensi seringkali disebut sebagai silent killer karena pasien dengan hipertensi esensial atau yang primer biasanya tidak ada gejala atau asimptomatik. Penemuan fisik yang utama adalah meningkatnya tekanan darah. Pengukuran rata-rata 2 kali atau lebih dalam waktu 2 kali kontrol ditentukan untuk mendiagnosis hipertensi. Tekanan darah ini digunakan untuk mendiagnosis dan mengklasifikasikan sesuai dengan tingkatnya. Nah, gejala seperti pusing,
gangguan penglihatan, dan sakit kepala seringkali terjadi pada saat hipertensi sudah lanjut di saat tekanan darah sudah mencapai angka tertentu yang bermakna. Nah, klasifikasi tekanan darah ini yang normalnya sistolik itu kurang dari 120 mm Hg dan diastoliknya kurang dari 80 mm Hg. Untuk yang prehipertensi itu tekanan darah sistoliknya 120 sampai 139 mm Hg atau diastoliknya 80 sampai 89 mm Hg. Hipertensi stage 1 sistoliknya antara 140 sampai 159 mm Hg atau diastoliknya antara 90 sampai 99 mm Hg. Untuk hipertensi stage 2 itu sistoliknya lebih dari sama dengan 160 mm Hg dan diastoliknya lebih dari sama dengan 100 mm Hg ya. Ini klasifikasi untuk pasien dewasa umur lebih dari sama dengan 18 tahun menurut JNC 7. Nah, untuk yang prehipertensi ini ya tidak dianggap sebagai kategori penyakit tetapi mengidentifikasi pasien-pasien yang tekanan darahnya cenderung meningkat ke klasifikasi hipertensi di masa yang akan datang. Jadi perlu waspada. Ada 2 tingkat atau stage hipertensi ya, ini stage 1 dan stage 2 dan semua pasien pada kategori ini harus diberikan terapi obat. Nah, ada kategori yang lain yaitu krisis hipertensi. Ini biasanya ditandai oleh tekanan darah yang lebih dari 180 per 120 mmHg. Nah, 180 ini menyatakan sistoliknya, 120 ini menyatakan diastoliknya ya. Hipertensi emergensi. Yang pertama adalah hipertensi emergensi. Ini tekanan darah meningkat ekstrim disertai dengan kerusakan organ target akut yang bersifat progresif sehingga tekanan darah harus diturunkan segera dalam hitungan menit sampai jam untuk mencegah kerusakan organ target yang lebih lanjut. Yang kedua, hipertensi urgensi adalah tingginya tekanan darah tanpa disertai kerusakan organ target yang progresif. Tekanan darah diturunkan dengan obat antihipertensi oral ke nilai tekanan darah pada tingkat 1 dalam waktu beberapa jam sampai dengan beberapa hari. Kemudian target tekanan darah menurut JNC 7. Target nilai tekanan darah yang direkomendasikan dalam JNC 7 adalah yang pertama, kebanyakan pasien atau pasien pada umumnya itu kurang dari 140 per 90 mmHg. Sekali lagi, sebelum tanda garing ini adalah nilai TDS, setelah tanda garing adalah nilai TDD. Yang kedua, pasien dengan diabetes mellitus itu target tekanan darahnya adalah kurang dari 130 per 80 mmHg. Kemudian pasien dengan penyakit ginjal kronis juga kurang dari 130 per 80 mmHg. Kebanyakan pasien dengan hipertensi, tekanan darah diastoliknya ini sudah tercapai, tetapi tekanan darah sistoliknya itu masih tinggi. Karena kenyataannya tekanan darah sistolik berkaitan dengan risiko kardiovaskular dibandingkan dengan tekanan darah diastolik, maka tekanan darah sistolik harus digunakan sebagai petanda klinis utama untuk pengontrolan penyakit pada hipertensi. Nah, ini adalah algoritma terapi hipertensi ya pada pasien dewasa dengan usia lebih dari sama dengan 18 tahun ya. Kita implementasikan dulu intervention lifestyle-nya, continue throughout dari manajemennya, kemudian kita set blood pressure-nya, tujuan dari tekanan darahnya, and initiated blood pressure lowering medication based on age, diabetes, and chronic kidney disease tadi ya, karena pada pasien diabetes dan gagal ginjal itu target tekanan darahnya dia berbeda ya. Kemudian general population dan juga general, jadi kita bagi dua dulu ya, general population atau pasien pada umumnya yang tanpa diabetes dan tanpa CKD, dan yang kedua adalah pasien dengan diabetes atau CKD ya. Untuk pasien umum yang tanpa diabetes dan tanpa CKD ini kita bagi dua lagi, yaitu pasien yang umurnya lebih dari sama dengan 60 tahun dan pasien yang umurnya kurang dari 60 tahun ya. Ini adalah blood pressure goal-nya
ya. Untuk yang lebih dari sama dengan 60 tahun, sistoliknya itu kurang dari 150, diastoliknya kurang dari 90. Pasien umum dengan umur kurang dari 60 tahun, SBP-nya kurang dari 140, DBP-nya kurang dari 90. Nah, pasien dengan diabetes dan CKD ini kita bagi dua. Pasien dengan diabetes tapi tanpa CKD itu tekanan darah sistoliknya kurang dari 140 mmHg dan diastoliknya kurang dari 90. Semua pasien CKD tanpa diabetes itu sistoliknya kurang dari 140, diastoliknya kurang dari 90. Ya, mungkin ini sedikit berbeda dari panduan sebelumnya ya. Kalau yang ini dia berdasarkan algoritma JNC8 ya. Kalau yang sebelumnya, yang diabetes dengan yang CKD itu kurang dari 130/80 itu berdasarkan pharmaceutical care untuk pasien hipertensi dengan diabetes dan CKD. Nah, kemudian di sini karena di luar negeri itu ada ras kulit hitam dan kulit putih gitu ya. Nah, ini dibagi lagi pada pasien dengan pasien umum dan pasien dengan diabetes. Pada yang kulit hitam ini terapi pertamanya adalah menggunakan diuretik tiazid atau CCB atau tunggal atau dengan kombinasi. Kemudian pasien yang tidak berkulit hitam ya, itu diawali dengan diuretik tiazid, kemudian atau ACI atau ARB atau CCB tunggal atau dalam kombinasi. Nah, pasien hipertensi dengan CKD tanpa diabetes pada semua ras itu diberikan ACI atau ARB tunggal atau kombinasi dengan kelas terapi lainnya. Nah, kemudian setelah kita tentukan obat apa yang akan digunakan, ya, select a drug treatment titration strategi ya. Yang pertama, maximize first medication before adding second. Jadi, maksimalkan dulu pengobatan pertama sebelum menambahkan obat yang kedua, atau add second medication before reaching maximum dose of first medication, or start with two medication classes separately or as fixed dose combination. Nah, kemudian kita lihat apakah tekanan darahnya sudah tercapai. Kalau sudah, maka tanda panahnya ini ya, continue current treatment and monitoring, lakukan monitoring. Kalau misalkan belum tercapai targetnya, maka reinforce medication and lifestyle adherence. Jadi dilihat kepatuhannya ya. Kemudian for strategis A dan B ini tadi ya, add antitrate thiazide type diuretic or ACI or ARB or CCB, use medication class not previously selected and avoid combined use of ACI and ARB. For strategi C, titrate dose of initial medication to maximum. Dilihat lagi tekanan darahnya apakah sudah tercapai. Kalau sudah, continue dan monitoring. Kalau belum, ulangin lagi ya, reinforcement medication and lifestyle adherence, add titrate thiazide diuretic or ACI or ARB or CCB, use medication class not previously selected and avoid combined use of ACI and ARB. Dilihat lagi tekanan darahnya apakah sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, continue and monitoring. Kalau belum tercapai, reinforce medication and lifestyle adherence, add additional medication class. Jadi kalau ini ditambahkan pengobatan terapinya, misalnya dengan beta blocker atau aldosteron antagonis atau yang lainnya, and or refer to physician with expertise in hypertension management. Nah, dilihat lagi apakah sudah tercapai tekanan darahnya. Kalau tercapai, continue and monitoring. Kalau tidak tercapai, balik lagi ke langkah yang sebelumnya ya. Ini menurut JNC yang ke-8. Semua pasien dengan prehipertensi dan hipertensi harus melakukan perubahan gaya hidup atau lifestyle. Modifikasi gaya hidup saja bisa dianggap cukup untuk pasien dengan prahipertensi, tetapi tidak cukup
jika hanya lifestyle saja pada pasien-pasien dengan hipertensi atau pasien-pasien dengan target tekanan darah kurang dari sama dengan 130/80 mm Hg, yaitu pada pasien hipertensi dengan DM dan penyakit ginjal. Jadi kalau yang hipertensi stage 1, 2 dan hipertensi dengan penyakit komorbid DM dan penyakit ginjal, mereka harus modifikasi gaya hidup dan minum obat gitu ya. Kebanyakan pasien dengan hipertensi tingkat 1 harus diobati pertama-tama dengan menggunakan diuretik tiazid. Ya, ini sudah sesuai ya dengan yang JNC 8 juga menyatakan bahwa diawali dengan penggunaan diuretik tiazid. Pada kebanyakan pasien dengan tekanan darah lebih tinggi, yaitu pada hipertensi tingkat 2 atau stage 2, disarankan penggunaan kombinasi terapi obat, misalnya salah satunya dengan diuretik tipe tiazid plus dengan antihipertensi lainnya. Nah, di sini ada 9 kelas obat antihipertensi. Kita bagi dua, ada obat antihipertensi utama dan yang lainnya. Untuk yang antihipertensi utama ada diuretik. Diuretik ini ada 4 golongan lagi, yaitu diuretik tiazid, diuretik loop, diuretik penahan kalium, dan diuretik antagonis aldosteron. Kemudian golongan yang kedua, penyekat beta atau beta blocker. Ini dibagi dua golongan lagi, yaitu beta blocker yang kardioselektif dan beta blocker yang non-selektif. Golongan yang ketiga adalah penghambat enzim konversi angiotensin atau ACI, yaitu angiotensin converting enzyme inhibitor. Kemudian penghambat reseptor angiotensin atau ARB, yaitu angiotensin renin blocker. Dan antagonis kalsium atau CCB, calcium channel blocker. Ini ada dua golongan, yaitu dihidropiridin dan non-dihidropiridin. Kemudian tadi ya, untuk yang obat antihipertensi utama ini ada 5 golongan ya. Nah, sedangkan obat alternatif pada pasien-pasien tertentu di samping obat utama ini ada 4 golongan lagi, yaitu penyekat alfa, kemudian agonis alfa 2 sentral, penghambat adrenergit, dan vasodilator. Nah, ini saya tambahkan hipertensi pada kehamilan ya. Yang biasa digunakan itu adalah contohnya yang dipilihkan yang paling aman di sini adalah metildopa, obat yang disukai berdasarkan data follow up jangka panjang dan keamanan ya. Kemudian labetalol ya, ini lebih disukai daripada metildopa karena efek samping yang lebih sedikit. Kemudian yang dikontraindikasikan adalah yang ACI dan ARB ya, karena bisa menyebabkan teratogenisitas major atau kelainan pada janin ya, dilaporkan dengan penggunaannya. Jadi toksisitas dia ACI dan ARB ini dia toksik ke fetus dan bisa menyebabkan kematian pada janin ya. Oke, kemudian kalau yang penyekat beta ini aman secara umum, tapi catat pertumbuhan dalam uterus telah dilaporkan, jadi sebaiknya tidak digunakan ya. Kalau tadi labetalol ini juga aman ya, sama dengan metildopa. Kalau klonidin ini data yang tersedia terbatas. Kalau antagonis kalsium atau CCB, data yang tersedia terbatas, tidak terlihat meningkatnya teratogenitas dengan penggunaan. Sedangkan kalau diuretik bukan obat pilihan utama, tetapi kemungkinan aman dengan dosis kecil ya. Jadi kalau pada pasien hamil sudah pasti ACI dan ARB ini nggak digunakan ya. Termasuk juga penyekat beta. Yang bisa direkomendasikan hipertensi pada kehamilan itu adalah metildopa dan labetalol ya. Sekali lagi, hipertensi pada kehamilan itu saat ibunya hamil itu dia tekanan darahnya itu bisa naik gitu ya, dan itu bisa menyebabkan preeklamsi ya, jadi berbahaya pada ibu hamil. Kemudian monitoring obat antihipertensi ini sesuai dengan kelas obatnya. Ini adalah parameter pasien yang dimonitor oleh apoteker dan ada monitoring tambahan. Misalnya pada ACE inhibitor, ini hipotensi pada pemberian dosis pertama bisa menyebabkan pusing, batuk, tekanan darahnya menurun dan dilihat tekanan darahnya dan dilihat adherence atau kepatuhannya. Nah, sekali lagi ACE inhibitor ini efek sampingnya yang paling sering muncul itu adalah batuk ya.
maka infokan ke pasiennya. Jika mengalami batuk, segera hubungi dokter. Monitoring tambahan bisa dilihat fungsi ginjal, BUN, serum kreatinin, serum elektrolit atau kalium. Kemudian pada obat ARB ini monitoring adanya hipotensi pada pemberian dosis pertama, pusing, dan tekanan darah dilihat, dicek, kemudian dan juga harus dipantau adherensnya. Monitoring tambahannya fungsi ginjal, BUN, serum kreatinin, serum elektrolit atau kalium. Untuk alpha blocker atau penyekat alfa, monitoring hipotensi ortostatik terutama dengan dosis pertama, pusing, monitoring tekanan darah dan adherens. Untuk beta blocker dimonitoring denyut nadi, tekanan darah, toleransi terhadap olahraga, pusing, disfungsi seksual, gejala gagal jantung dan adherensnya. Monitoring tambahan adalah gejala gagal jantung dan gula darah. Untuk antagonis kalsium, monitoring denyut nadi khususnya pada obat verapamil dan diltiazem, kemudian monitoring adanya edema atau pembengkakan perifer, sakit kepala terutama dengan dihidropiridin, gejala gagal jantung, monitoring tekanan darah dan adherens. Nah, monitoring tambahnya tadi gejala gagal jantung. Kemudian obat yang bekerja sentral seperti metildopa dan klonidin itu monitoring sedasi, mulut kering, denyut nadi, gejala retensi cairan, tekanan darah, dan dipantau adherensnya. Monitoring tambahan bisa melihat enzim liver atau pada metildopa. Yang terakhir adalah diuretik ya. Monitoring pusing, status cairannya, urine outputnya, karena kan dia akan kencing terus ya pasiennya. Kemudian monitoring berat badan, tekanan darah, dan kepatuhan pasien. Bisa lakukan monitoring tambahan fungsi ginjal atau BUN atau blood urea nitrogen, serum kreatinin, serum elektrolit seperti kalium, magnesium, natrium. Karena kan ini dia akan kencing terus ya, jadi perlu kita pantau serum elektrolitnya, termasuk kadar gula, asam urat untuk yang golongan diuretik yang tiazid. Efek samping dan kontraindikasi, sekali lagi tadi ACE inhibitor kontraindikasi pada kehamilan, kemudian bilateral arteri stenosis dan hiperkalemia. Efek sampingnya batuk kering ya, ingat-ingat sampaikan ke pasiennya, angioedema, hiperkalemia, hilang rasa, rash dan disfungsi renal. Untuk ARB juga sama, kontraindikasi pada kehamilan, bilateral arteri stenosis dan hiperkalemia. Efek sampingnya angioderma ini jarang, kemudian hiperkalemia dan disfungsi renal. Untuk penyekat alfa, kontraindikasinya hipotensi ortostatik dan gagal jantung dan pada pasien diabetes. Efek sampingnya sakit kepala, pusing, letih, hipotensi postural, hipotensi dosis pertama, hidung tersumbat, disfungsi ereksi. Untuk penyekat beta, kontraindikasi pada pasien asma ya, dilihat penyekat beta yang mana, yang kardioselektif atau yang non selektif. Kemudian kontraindikasi pada heart block, sindrom Raynaud yang parah. Efek sampingnya adalah bronkospasme, gagal jantung, gangguan sirkulasi perifer, insomnia, letih, bradikardi, trigliserid meningkat, impoten, hiperglikemi, exercise intolerance. Antagonis kalsium kontraindikasi pada heart block, disfungsi sistolik, gagal jantung, yaitu pada penggunaan verapamil dan diltiazem. Efek sampingnya sakit kepala, flusing, edema perifer, gingival hiperplasia, konstipasi pada verapamil dan disfungsi ereksi. Kemudian kelas agonis sentral seperti metildopa dan klonidin, kontraindikasi pada pasien depresi, penyakit liver, pada metildopa dan diabetes. Efek sampingnya rebound hipertensi bila dihentikan, sedasi, mulut kering, bradikardi, disfungsi ereksi, retensi natrium dan cairan dan juga hepatitis, namun ini jarang. Untuk diuretik kontraindikasi pada pirai, efek sampingnya adalah hipokalemi, hiperurisemi, glucose intolerance kecuali indapamid, hiperkalsemia atau tiazid pada tiazid, kemudian hiperlipidemia, hiponatremia dan impoten pada penggunaan tiazid. Nah, ini interaksi obatnya nanti karena pasien dengan hipertensi itu biasanya sudah komplikasi dengan penyakit-penyakit lainnya, maka biasanya pasien dengan hipertensi itu menggunakan lebih dari satu macam obat ya, bahkan bisa
5 macam obat sekali minum. Nah, maka tentunya akan ada risiko interaksi obat. Nah, jadi perlu diperhatikan masing-masing obat dalam resep itu apakah saling berinteraksi atau tidak. Kemudian mekanismenya apa yang terjadi ketika dia berinteraksi, efeknya apa ya, dan bagaimana cara penanggulangannya itu perlu disampaikan kepada pasien. Misalnya ya, contohnya diuretik tiazid yang tiazid itu dia berinteraksi dengan digoxin. Mekanismenya adalah terjadi hipokalemia. Efeknya digoxinnya bisa menjadi lebih toksik misalnya ya. Kemudian misalnya ACE inhibitor atau ARB itu berinteraksi dengan diuretik penahan kalium dan juga berinteraksi dengan NSAID. Nah, mekanismenya adalah ekskresi kalium melalui ginjalnya berkurang, kemudian ada terjadi retensi natrium dan H2O. Efeknya adalah bisa menjadi hiperkalemia dan efek antihipertensinya bisa berkurang. Ini contohnya ya. Nanti dilihat lagi ya masing-masingnya, misalkan kayak penyekat beta atau beta blocker itu dia berinteraksi lumayan banyak ya dengan diltiazem, verapamil, antidiabetik oral, dobutamin, dan adrenalin ya. Demikian juga pada golongan diuretik itu juga banyak berinteraksi dengan digoxin, obat-obat yang menurunkan kadar kalium, ACI, ARB, siklosporin, garam, kalium, karbamazepin, dan klorpropamid. Jadi silahkan dilihat lagi ya. Dicek lagi satu-satu apakah obatnya saling berinteraksi atau tidak, termasuk juga dengan makanan. Nah, yang kedua, analisa resep pasien hipertensi. Nah, ini contohnya ini resep yang ada di puskesmas dari Dr. H. Ini resepnya adalah ISDN tablet 5 mg nomor 60, signanya ini 2DD1 ya. Ingat, ISDN itu adalah isosorbit dinitrat ya. ISDN itu penggunaannya adalah SL atau sublingual atau diletakkan di bawah lidah ya. Jadi sekali lagi, ISDN itu tidak ditelan ya, tidak dikunyah, tapi diletakkan di bawah lidah. Nanti dia akan melarut dengan sendirinya. Kemudian resep yang kedua adalah furosemid sebanyak 30 tablet, digunakan Signa 100, artinya digunakan 1 kali sehari 1 tablet pada pagi hari ya. S100, angka yang pertama menunjukkan pagi, angka yang kedua menunjukkan siang, angka yang ketiga menunjukkan malam ya. Nah, karena yang urutan yang pertama ditulisnya 1, berarti 1 tablet pada pagi hari. Misalnya saat ditulisnya Signa 111, berarti 3 kali sehari 1 tablet pagi, 1 tablet siang, 1 tablet malam. Itu contohnya ya. Nah, kemudian spironolakton 25 mg nomor 30, Signa 001. Berarti pagi nggak minum, siang nggak minum, dia minumnya malam 1 tablet. Nah, tapi ingat sekali lagi, spironolakton itu adalah obat diuretik. Jadi tidak disarankan digunakan di malam hari karena khawatirnya bisa mengganggu tidur dari pasiennya. Maka untuk obat-obatan diuretik itu digunakannya pagi dan sore hari ya, jangan malam supaya tidak mengganggu tidurnya. Jadi nanti ini digunakan 1 tablet pada 1 kali sehari 1 tablet pada sore hari. Yang keempat adalah resipe clopidogrel nomor 30, Signa 1DD1 untuk pasien namanya Datu XXX, umur 60 tahun, alamatnya di Karang XXX. Nah, dari obat ini ya, kita bisa melihat atau bisa memprediksi, nanti silahkan ditanya ulang ke dokternya. Di sini tidak semuanya dia mendapatkan hipertensi saja, tapi ada juga terapi untuk jantungnya ya. Untuk yang hipertensi itu adalah furosemid dan spironolakton ya. Sedangkan obat lainnya yaitu ISDN dan clopidogrel itu untuk mengatasi jantungnya ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dia menggunakan kombinasi ISDN dan clopidogrel ya, kita bisa memprediksi ini terapi untuk angina pectoris atau iskemi ya.
ISDN itu adalah golongan nitrat ya sebagai anti angina, misalnya untuk nyeri pada dada ya. Kemudian pada pasien dengan risiko tinggi ini digunakan 5-10 mg tablet sublingual setiap 5-10 menit sampai rasa sakitnya hilang ya, karena onsetnya itu cepat ya, 3-4 menit aja itu udah onsetnya tuh udah cepat ya. Dan maksimum 3 kali dosis dalam 15-30 menit. Nah, direkomendasikan berubah ke dosis dalam 24 jam, kayak ini kan dalam 24 jam ya, selama gejala dikontrol sesuai kebutuhan dalam rangka untuk mencegah adanya toleransi. Nah, kalau di sini nggak ada keterangan lanjutan, yaitu digunakan 5-10 mg setiap 5-10 menit ini, maka bisa dikatakan ini penyakit angina atau iskeminya itu sudah terkontrol ya. Kemudian yang kedua adalah tadi untuk angina dan iskemiknya dia menggunakan kombinasi antara ISDN sublingual atau isosorbit dinitrat sublingual dengan clopidogrel ya. Clopidogrel ini adalah golongan antagonis reseptor adenosin difosfat. Ini fungsinya adalah sebagai obat anti trombotik oral, yaitu untuk mencegah penyumbatan ya, jangan sampai ada penyumbatan pada pembuluh darahnya yang bisa memperparah kondisinya. Kemudian yang kedua, terapi untuk hipertensi dan kemungkinan adanya gagal jantung ya. Di sini dia menggunakan kombinasi 2 diuretik ya, yaitu furosemid yang merupakan golongan diuretik loop dan spironolakton yang merupakan golongan diuretik antagonis aldosteron ya. Kenapa kok dikatakan untuk hipertensi dan kemungkinan adanya gagal jantung? Karena diuretik ya, apalagi ini dia kombinasi, ini merupakan terapi lini pertama pasien gagal jantung karena untuk mengurangi edema atau pembengkakan pada jantungnya dengan menyebabkan efek diuresis ketika menggunakan furosemid dan spironolakton. Nah, screening resepnya kita lakukan screening administrasi ya. Kalau di sini ini resep dari puskesmas sudah lengkap ya. Ini tanda garis ini kemungkinannya adalah paraf si dokternya. Kemudian identitas pasien juga sudah lumayan lengkap, tinggal ditambahkan misalnya nomor handphone pasien, atau kalau misalkan kalian mau nanya berat badannya juga silahkan. Screening farmaseutisnya karena tidak ada peracikan maka tidak ada masalah. Kemudian screening klinisnya kalian lihat ya, tadi ini sudah kita coba lakukan screening klinis. Ada 2 terapi ya untuk angina dan iskemi, dan terapi hipertensi dan kemungkinan adanya gagal jantung dan fungsi dari masing-masing obat ini. Namun juga pada screening klinis juga kalian perhatikan adanya interaksi obat atau tidak, atau adanya drug related problem atau problem-problem yang terkait pada obat. Nah, analisa resep SOAP subjektifnya kita lihat identitas pasiennya siapa, keluhan utamanya apa, anamnesa terpimpin, dan keluhan lain ya. Ini bisa ditanyakan juga ke dokternya atau ditanyakan langsung ke pasiennya. Yang kedua, objektif, ini dilakukan dengan pemeriksaan fisik, tanda vital, pemeriksaan penunjang, laboratorium. Ini juga bisa ditanyakan ke pasiennya langsung atau ke dokternya. Nah, yang ketiga adalah asesmen, ini yang dilakukan oleh apoteker. Kita lihat problem medisnya apa, terapinya apa, asesmennya apa, dan rekomendasi apa yang kita berikan terkait dengan DRP-nya. Kemudian yang keempat, plan atau pharmaceutical care, kita lihat tujuan terapinya apa, terapi farmakologinya apa, non-farmakologinya apa, rencana KIE-nya apa, dan monitoring terapi. Nah, ini DRP yang pertama, problem medisnya hipertensi dengan komplikasi jantung yaitu angina. Di sini digunakan ISDN 5 mg 2DD1 sublingual. Asesmennya adalah adanya risiko efek samping pusing atau sakit kepala. Maka rekomendasinya adalah kepada pasien diberitahukan bahwa sakit kepalanya nanti atau pusingnya nanti akan hilang dengan sendirinya, dan kalau misalnya tidak tahan dengan rasa sakit atau rasa pusingnya, itu bisa menggunakan obat analgesik seperti paracetamol untuk mengatasinya.
Kemudian tanyakan juga pasien riwayat penggunaan sildenafil ya, atau untuk disfungsi ereksi, atau off-labelnya juga bisa untuk pasien dengan hipertensi, karena penggunaan sildenafil ini kontraindikasi pada pasien yang mengkonsumsi nitrat, nggak boleh sama sekali ya. Kemudian DRP yang selanjutnya adalah hipertensi dengan komplikasi jantung. Ini menggunakan kombinasi diuretik furosemid dan spironolakton. Ini langsung sekalian dua ya diuretik yang digunakan. Asesmennya adalah monitoring adanya efek pusing dan urine outputnya seperti apa, karena kita harus monitoring juga adanya kemungkinan efek samping hiperkalemia. Rekomendasi yang diberikan adalah pemberian pagi, misalnya pada furosemid sesuai dengan resepnya dokter tadi, dan sore hari untuk spironolakton ya, untuk mencegah diuresis di malam hari dan mencegah adanya interaksi obat. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat interaksi obat, kalian bisa buka aplikasi Medscape di HP, bisa kalian download di HP kalian Medscape, atau bisa juga langsung lewat websitenya Medscape di internet ya. Nah, misalnya nih saya mau lihat drug interaction check, menggunakan drug interaction checker, mau lihat ada interaksi obat apa enggak ya. Kalian ketik misalkan obat yang pertama ISDN, obat yang kedua clopidogrel, yang ketiga furosemid dan spironolakton. Nah, hasil penelusuran keempat obat ini ternyata ada satu ditemukan interaksi obat, one interaction found ya, yaitu pada penggunaan spironolakton dan furosemid. Spironolakton bisa meningkatkan serum potasium, kalau furosemid justru menurunkan serum potasium. Nah, efek atau interaksinya isn't clear ya, belum clear, belum jelas juga. Use caution, gunakan sesuai dengan petunjuknya, atau bisa kita lakukan modify terapi atau monitoring closely. Nah, kebetulan di sini furosemid kita gunakan pagi, spironolakton kita gunakan sore. Harapannya nanti mereka tidak saling berinteraksi. Nah, yang ketiga adalah pharmaceutical care pasien hipertensi. Peran apoteker yaitu seperti biasa ya, rencana pengobatan atau care plan. Dalam tim terpadu, peran apoteker adalah memberikan rekomendasi dalam pemilihan obat yang tepat berdasarkan kondisi pasien yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pasiennya, atau wawancara dengan dokternya, atau hasil diagnosa dari dokternya. Implementasi pengobatan, kita menyediakan obat atau drug supply management, kita memberikan informasi dan edukasi, kita melakukan konseling ya, untuk penderita yang mendapatkan resep dokter harus diberikan konseling secara lebih terstruktur dengan 3 pertanyaan utama atau 3 prime question ya, yaitu apa yang dikatakan dokter tentang peruntukan atau kegunaan pengobatan Anda, bagaimana yang dikatakan dokter tentang cara pakai obat Anda, dan apa yang dikatakan dokter tentang harapan terhadap pengobatan Anda. Nah, peran apoteker di sini, apoteker bisa bekerja sama dengan dokter dalam yang pertama memberikan secara bersama-sama ya, bisa memberikan edukasi ke pasien mengenai hipertensi itu apa. Kemudian memonitor respon pasien melalui farmasi komunitas, misalkan ketika dia sudah berobat jalan dan mengambil obatnya di apotik. Kemudian adherence atau kepatuhan terhadap terapi obat dan non-obat. Non-obat di sini yang non farmakologinya ya, misalnya modifikasi gaya hidup. Kemudian adherence atau kepatuhan terhadap terapi obat dan non-obat. Kemudian mendeteksi dan mengenali secara dini reaksi efek samping dan mencegah dan atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan pemberian obat. Kemudian rencana pharmaceutical care-nya menentukan tujuan dari terapi, yaitu yang pertama mencegah atau memperlambat komplikasi dari hipertensi dengan membantu pasien mematuhi regimen obatnya untuk memelihara tekanan darahnya kurang dari 140/90 mmHg atau kurang dari 130/80 mmHg untuk pasien hipertensi dengan diabetes dan gangguan ginjal. Yang kedua, pasien mengerti pentingnya adherence atau kepatuhan dengan terapi obatnya. Nah, edukasi kepada pasien hipertensi ya, pasien mengetahui target nilai tekanan darah yang diinginkan, pasien mengetahui nilai tekanan darahnya sendiri, sadar kalau tekanan darah tinggi sering tanpa gejala atau asimptomatik, kemudian frekuensi yang sering
konsekuensi yang serius dari tekanan darah yang tidak terkontrol, kemudian pentingnya kontrol teratur, kemudian peranan obat dalam mengontrol tekanan darah bukan menyembuhkannya, kemudian pentingnya obat untuk mencegah outcome klinis yang tidak diinginkan serta efek samping obat dan penanganannya, kemudian kombinasi terapi obat dan non-obat ya dalam mencapai pengontrolan tekanan darah, kemudian pentingnya peran terapi non-farmakologi, obat-obatan bebas yang harus dihindari seperti obat-obat yang mengandung ginseng, nasal dekongestan, dan lain-lain. Nah, ini adalah informasi pada terapi non-farmakologi yang bisa disampaikan kepada pasien. Ada 6 modifikasi gaya hidup ya. Yang pertama, penurunan berat badan. Rekomendasinya pelihara berat badan normal sesuai dengan body mass index, yaitu antara 18,5 sampai 24,9 ya. Ini bisa kalian ukur sendiri ya BMI kalian ya, dengan cara kilogram berat badan kalian itu dibagi dengan tinggi badan kalian dalam satuan meter persegi atau dikuadratkan. Kemudian kira-kira penurunan tekanan darah ketika si pasiennya melakukan penurunan berat badan, yaitu penurunannya 5-20 mmHg per 10 kg penurunan berat badan. Jadi setiap 10 kg berat badannya turun, maka tekanan darahnya itu bisa turun 5-20 mmHg, kan lumayan ya. Kemudian yang kedua adalah adopsi pola makan DASH ya. Ini adalah singkatannya adalah Dietary Approach to Stop Hypertension, yaitu dengan melakukan diet kaya dengan buah dan sayur dan produk susu rendah lemak. Kemudian kalau misalkan mengikuti pola makan DASH itu bisa menurunkan 8-14 mmHg. Modifikasi yang ketiga adalah diet rendah sodium atau diet rendah natrium atau diet rendah garam, yaitu dengan mengurangi diet sodium tidak lebih dari 100 mEq per liter atau 2,4 gram sodium atau 6 gram sodium klorida. Ketika melakukan diet rendah sodium atau natrium, maka penurunan tekanan darahnya adalah antara 2-8 mmHg. Nah, yang keempat adalah lakukan aktivitas fisik. Rekomendasinya regular aktivitas fisik aerobik seperti jalan kaki 30 menit per hari atau beberapa hari dalam 1 minggu ya. Aktivitas fisik jangan dipilih yang terlalu berat ya, karena justru nanti akan mengkhawatirkan. Jadi pilih olahraga yang ringan-ringan saja ya. Ketika kita melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, itu bisa menurunkan tekanan darah antara 2-4 mmHg. Yang lainnya adalah, yang kelima adalah aktivitas fisik tadi penurunannya 4-9 mmHg. Nah, kemudian yang kelima, minum alkohol sedikit saja. Bahkan kalau kita yang orang muslim ya, yang beragama Islam, minum alkohol itu tidak boleh sama sekali ya, karena haram hukumnya. Nah, seandainya ada yang masih minum alkohol sedangkan dia hipertensi, maka ya minum alkoholnya dalam jumlah yang sedikit aja. Rekomendasinya limit minum alkohol tidak lebih dari 2 per hari atau 30 ml etanol, misal 270 ml bir, 300 ml wine untuk laki-laki dan 1 per hari untuk perempuan. Nah, ketika kita mengurangi konsumsi alkohol, itu akan menurunkan tekanan darah antara 2-4 mmHg. Modifikasi gaya hidup yang terakhir adalah berhenti merokok ya, untuk mengurangi resiko kardiovaskular secara keseluruhan. Kemudian informasi terapi non farmakologi lainnya, yaitu apalagi karena pasiennya yang di sini itu dia tidak hanya hipertensi ya, tapi ada juga komplikasi pada jantungnya, entah itu angina ataupun iskemi ya. Nah, ini kita sarankan melakukan panca usaha jantung sehat atau 5 usaha jantung sehat. Singkatannya SEHAT atau sehat. S-nya seimbangkan gizi, E-nya enyahkan rokok, H-nya hindari dan awasi rokok, A-nya awasi tekanan darah, dan T-nya adalah teratur dan terukur dalam berolahraga. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di Google Classroom. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.